Diskusi dengan Taspen, Menpan RB bisa nggak pensiunan PNS capai 1 miliar? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyokumolo tengah berdiskusi dengan PT Taspen, membahas pensiunan bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Cahyo membuka kemungkinan besar pensiunan itu mencapai 1 miliar. Sampai dengan Taspen juga kami sudah diskusi bagaimana kalau pensiunan ASN itu nanti dapat tunjangan Taspen bisa nggak kalau mencapai 1 miliar. Ujar Cahyo dalam tayangan virtual saat acara penandatanganan komitmen pembangunan mall pelayanan publik. Cahyo berpendapat kebijakan ini bisa dilakukan asal Taspen melakukan penghitungan secara baik sedari awal. Wacana dana pensiun 1 miliar sebetulnya sudah bergulir sejak beberapa waktu lalu. Cahyo membincangkan masalah pengelolaan iuran bulanan aparatur negara atau ASN yang dikelola oleh Taspen mulai awal hingga masa kerja. Dia pun berharap dana yang dikelola secara seksama bisa meningkatkan dana pensiun ASN menembus 1 miliar. Apalagi kala itu ia mengatakan likuiditas Taspen berada dalam posisi baik. Selain berdiskusi dengan Taspen, Cahyo membahas pencairan asuransi jiwa dengan PT Jasara Harja. Mantan Menteri Dalam Negeri ini ingin Jasara Harja bisa mencairkan tunjangan kecelakaan dan kematian bagi para korban dalam waktu kurang dari 1 jam. Upaya ini merupakan salah satu cara memperbaiki layanan kepada masyarakat. Kemudian Cahyo juga merembuk rencana peningkatan tunjangan kinerja atau tukin bagi kepala daerah. Rencana itu telah dibahas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Cahyo menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Namun kebijakan ini mesti tertunda lantaran pandemi COVID-19. Dana pemerintah selama wabah berlangsung telah dialihkan untuk penanganan wabah, termasuk tunjangan yang seharusnya ditargetkan selesai semua, minimal gaji pokok ditambah 80% tukin. Dengan pandemi COVID-19 tertunda katanya. Di sisi lain, Cahyo mengungkapkan rencana pemerintah untuk membuka peluang penerimaan PNS dan P3K untuk 1,3 juta posisi. Sebanyak 1 juta diantaranya adalah guru dan sisanya bidan, perawat, dokter, serta tenaga penyuluh lainnya. Semuanya sesuai dengan kebutuhan kementerian, lembaga, dan instansi. Kabar mengenai kenaikan gaji pegawai negeri sipil pada 2021 ramai diperbincangkan. Apakah kenaikan gaji PNS pada 2021 itu benar adanya atau hanya sebatas rumor saja? Menyikapi maraknya informasi mengenai kenaikan gaji PNS pada 2021 tersebut, Badan Kepegawaian Negara atau BKN pun langsung angkat bicara. BKN menegaskan kabar ada kepastian kenaikan gaji PNS tahun 2021 belum pasti. Sebenarnya belum ada kabar kenaikan gaji, jadi jangan salah persepsi. Itu kemarin BKN bikin rumusan penggajian sesuai amanat UU ASN. Terang PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat Hukum dan Kerjasama BKN Paryono dikonfirmasi. Ia menjelaskan proses perumusan kebijakan tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS merujuk pada amanat pasal 79 dan 80 UU ASN dan mengarahkan penghasilan PNS ke depan yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen disimplifikasi. Dengan kata lain, pemerintah berencana menghapus beberapa tunjangan dan menggabungkannya menjadi hanya terdiri dari komponen gaji dan tunjangan.
Formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Implementasi formula gaji PNS ini nantinya dilakukan secara bertahap. Diawali dengan proses perubahan sistem penggajian yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menuju ke sistem penggajian yang berbasis pada harga jabatan. Skema tunjangan PNS sementara untuk formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing daerah penempatan PNS. Secara substansial, perubahan sistem penggajian yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menuju sistem berbasis harga jabatan atau job price. Skema job price didasarkan pada nilai jabatan atau job value, di mana nilai jabatan diperoleh dari hasil evaluasi jabatan atau job evaluation yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkatan jabatan yang selanjutnya disebut dengan pangkat. Perlu diketahui bahwa pengaturan tentang pangkat PNS saat ini saling terkait dengan pengaturan tentang gaji PNS sebagaimana yang diatur di dalam PP nomor 7 tahun 1977 tentang gaji PNS sebagaimana telah diubah 18 kali. Terakhir PP tersebut tahun 2019. Begitu juga dengan regulasi yang mengatur tentang gaji PNS memiliki keterkaitan erat dengan regulasi-regulasi lainnya seperti jaminan pensiun PNS, jaminan atau tabungan hari tua PNS, jaminan kesehatan, dan lain-lain. Seluruh kebijakan penetapan penghasilan PNS tersebut tentu berkaitan erat dengan kondisi keuangan negara, sehingga dibutuhkan upaya ekstra hati-hati dan didukung dengan hasil analisis dan simulasi yang mendalam dan komprehensif, sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang baru tentang pangkat, gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS agar nantinya tidak memberikan dampak negatif baik terhadap kesejahteraan PNS maupun kondisi keuangan negara. Menpan RB juga menjelaskan, sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Cahyokumolo mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum memutuskan soal kenaikan gaji pada tahun 2021. Yang saya ketahui belum ada kenaikannya.